Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan di hari ini kami akan melancong atau menelusuri Gunung Purung yang ada di wilayah Kecamatan Jatirogo, di mana kami akan menikmati pemandangan yang sangat indah di puncak Gunung Purung. Maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah perjalanan kami. Nah pemirsa, inilah pemandangan dari puncak Gunung Purung, yaitu ada wilayah Jatirogo di sebelah utaranya dan pemukiman masyarakat Desa Sidomukti atau Purung yang ada di bawah lereng gunung ini. Nah, untuk melengkapi perjalanan kami hari ini pemirsa, kami ingin mengungkap sebuah teka-teki dari masyarakat bahwasanya dahulu kala di Gunung Purung ini adalah merupakan suatu cikal bakal terjadinya desa Purung. Maka oleh sebab itu kami ingin bercerita sedikit tentang asal usul desa Purung yang saat ini kami tempati atau kami menjalankan perjalanan kami di atas bukit atau di atas Gunung Purung ini. Nah pemirsa, dahulu kala diceritakan bahwasanya konon ada seorang yang sangat cantik jelita, ayu parasnya, dan beliaunya adalah seorang putri dari bangsawan yang ada di wilayah setempat. Dan saat itu pula pemirsa, seorang putri dari bangsawan tersebut yang mempunyai hobi atau kesukaan untuk menikmati keindahan alam raya ini, maka sang putri itu pun berangkat dengan sendirian menuju di atas gunung di dekat kotanya. Nah, setelah berada di atas gunung, sang putri ini sangat tertarik sekali dengan keindahan yang ada di gunung yang beliau tempati saat ini. Namun kala itu juga tidak disengaja bahwa sang putri ini mendapati sebuah batu besar yang sangat indah sekali dan mempunyai rongga yang sangat luas sekali, atau boleh dikatakan suatu bentuk gua lah demikian. Nah, dengan ketertarikan sang putri tersebut pemirsa, maka sang putri dari seorang bangsawan ini mendekati gua tersebut dan langsung memasuki di dalam ruang gua tersebut. Dan ketika itu gua yang dimasuki itu adalah merupakan suatu gua yang sangat menakjubkan keindahannya, banyak emas permata, berlian, juga banyak juga harta-harta benda yang lainnya juga berada di dalam gua tersebut. Karena ketertarikan sang putri pemirsa, maka sang putri pun menelusuri lorong-lorong dari gua yang ada di atas gunung tersebut. Dan saking asiknya, maka sang putri pun lupa untuk kembali ke tempat asalnya, di mana untuk keluar di
dalam gua ini ya. Jadi sang putri singkat cerita merasa terjebak demikian karena lupa jalannya, karena saking asiknya menikmati keindahan gua yang ada di atas gunung ini ya, karena banyak emas permata, intan berlian, dan harta-harta benda yang sangat tidak ternilai harganya banyak menumpuk di sana. Maka dengan bertanya-tanya, sang istri pun juga penasaran ingin mengetahui seberapa banyak harta benda yang tersimpan di perut bumi atau di atas gunung yang saat itu ditempati. Nah, dengan demikian pemirsa, ketika sang putri pun sadar bahwasanya beliaunya merasa tersesat, tidak bisa keluar dari dalam gua, maka sang putri itu juga meminta tolong ya, dengan ucapan yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, karena di dalam gua dan orang lain di luaran sana pun juga tidak akan bisa mendengar dengan suara sendiri. Maka sang putri meminta tolong dengan ucapan tolong, tolong, tolong. Nah, ketika itu suasana malam sudah tiba sehingga gelaplah semua ruangan gua tersebut menjadi gelap karena adanya malam hari yang sudah tiba. Dengan demikian maka sang putri pun akhirnya kelelahan, kecapekan, dan akhirnya tertidur di dalam gua yang mereka tempati atau yang beliau tempati saat itu. Dan di sisi lain, di luar sana, bahwa di keluarga sang baginda ya, sang baginda seorang bangsawan tersebut merasa kebingungan bahwasanya putrinya sudah tidak pulang untuk beberapa hari ini, dan didengar-dengar bahwasanya sang putri berada di atas gunung di sebelah desanya tersebut. Maka oleh sebab itu pemirsa, sang baginda seorang bangsawan tersebut mengumpulkan para pesuruh-pesuruhnya atau para andahan-andahannya untuk berkumpul dan membahas bagaimana untuk mencari sang putri yang ada di atas gunung di dekat kotanya tersebut. Maka dengan demikian maka berangkatlah beberapa orang ya, utusan dari sang baginda atau bagi sang bangsawan tersebut ya, menuju ke atas gunung yang mereka tuju ya, yang mereka tuju. Maka dengan demikian setelah sampai di puncak gunung tersebut, para pesuruh-pesuruh atau para ya katakan duta lah demikian untuk mencari keberadaan sang putri di atas gunung, maka beliau berpencar untuk mencari lokasi atau mencari tempat sendiri-sendiri yang bila mana dengan anggapan bahwasanya kalau kita berpencar nanti mudah-mudahan bisa segera untuk menemukan sang putri tersebut. Namun sudah beberapa saat, hampir mendekati tengah hari, sang putri pun juga masih belum diketemukan, dan akhirnya para pesuruh atau para ya duta lah demikian para pesuruh-pesuruh tersebut atau para utusan-utusan tersebut lah akhirnya berkumpul dari salah satu tempat di atas puncak gunung, dan tempat perkumpulan dari para utusan-utusan yang mencari sang dewi atau sang putri dari seorang baginda tersebut dinamakan Paseban. Nah, inilah tempatnya, inilah Paseban pemirsa. Paseban konon diceritakan bahwasanya ini adalah tempat untuk bertemunya para utusan-utusan tersebut dalam rangka mencari keberadaan sang putri yang berada di atas gunung. Maka dengan bermusyawarah
nyiasati lokasi ya dengan bermusyawarah untuk mencari strateginya masing-masing, maka para utusan-utusan tersebut akhirnya berpencar kembali untuk mencari sang putri di mana berada atau keberadaannya ada di mana. Begitu juga selanjutnya setelah beberapa saat ya sudah merasa capek, letih dan lain sebagainya, maka sang utusan-utusan tersebut kembali ke asal mula di mana tempat berkumpulnya mereka di saat itu atau di sebuah paseban. Paseban adalah suatu tempat untuk beristirahat, suatu tempat untuk berkumpul membicarakan sesuatu, yaitulah namanya paseban. Nah, inilah bentuk pasebannya pemirsa. Maka sudah dirasa capeknya dan sudah dirasa letihnya, maka sang pesuruh-pesuruh tersebut merasa putus asa tidak bisa menemukan sang putri. Maka dengan demikian, maka sang utusan itu hendak kembali ke rumahnya atau menghaturkan berita yang tidak berhasilnya utusan-utusan tersebut kepada si baginda sang bangsawan tersebut. Di sisi lain pemirsa, sang putri yang sudah terjebak tadi sudah beberapa saat dan hari sudah merasa siang dan ruang-ruang atau relung-relung gua ini sudah merasa terang kembali, maka sang putri pun juga berusaha untuk mencari. Namun usaha untuk mencari jalan keluar ke dalam pintu gua ya sia-sia belaka pemirsa, sia-sia belaka. Ibaratnya sang putri tersebut merasa dikurung atau kekurung atau dikurung di dalam gua tersebut. Maka dengan demikian, dengan penuh kepasrahan, sang putri pun akhirnya berujar kepada dirinya sendiri bahwasanya besok apabila ada ramainya zaman, maka tempat ini akan diberi nama Purung. Purung adalah merupakan singkatan kata dari putri yang terkurung di dalam gua di atas gunung Purung tersebut. Nah, begitu juga di sisi lain bagi para utusan-utusan tersebut, karena merasa ya putusannya ini untuk kembali pulang, memberikan kabar kepada sang baginda bahwasanya putrinya tidak bisa ditemukan karena sudah melalui beberapa pertemuan di sebuah paseban tersebut pemirsa. Para utusan-utusan itu pun juga mengatakan kepada seluruh yang ada di situ ya dari teman-temannya yang lain bahwasanya besok apabila ada terjadinya ramainya zaman, tempat ini akan saya namakan Purung. Karena apa? Karena keputusan yang urung, karena saya disuruh untuk mencari sang putri tidak berhasil, sehingga saya kembali dengan sia-sia alias wurung. Jadi kembalinya sang utusan-utusan tersebut ya memberikan kabar kepada sang baginda ya, itu adalah merupakan keputusan yang wurung ya, keputusan yang wurung atau Purung, keputusan yang wurung. Demikian pemirsa. Maka oleh sebab itu sampai saat ini tempat ini pun oleh masyarakat dinamakan Gunung Purung. Gunung Purung keberadaannya ada di dekat desa Jatirogo ya, di sebelah timurnya Jatirogo atau di sebelah timurnya desa Sumber atau di belakangnya Puskesmas
Jatirogo. Maka oleh sebab itu pemirsa, apabila hendak mendaki kepada ketinggian di Gunung Purung ini, kami persilahkan. Tepatnya ada di belakang Puskesmas Purung atau di sebelah timur dari kota Jatirogo. Demikian pemirsa ya, asal usul dari nama Purung adalah putri yang terkurung di dalam gua ya, dan akhirnya sang putri itu menjadi penghuni gua sampai saat ini. Sampai saat ini katanya demikian. Konon diceritakan oleh masyarakat demikian, bahwa saat ini kadang-kadang di Gunung Purung ini tampak seorang putri cantik jelita ya, dengan banyak emas, berlian, harta benda ada di sekelilingnya di situ. Banyak para masyarakat penduduk setempat kadang-kadang juga diperlihatkan oleh sosok seorang putri yang ada di Gunung Purung ini. Nah itulah, jadi Purung adalah putri yang terkurung atau kekurung ya. Kalau bahasa Jawanya kekurung, dikurung boleh demikian ya. Putri yang dikurung atau kekurung atau terkurung disitulah, itulah namanya Purung. Pemandangannya sangat indah sekali pemirsa. Di atas ini banyak panorama-panorama keindahan di sekelilingnya ya, yang bisa kita nikmati untuk memanjakan mata kita. Nah inilah pemirsa, sekali lagi dari kami cerita sekilas tentang asal usul desa Purung yang kami ketahui, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekali lagi kami sampaikan salam sehat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.